Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di halaman SMA Negeri 73 Jakarta Utara. Dan di sini saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka, akan diantar oleh Ibu Kepala Sekolah nih, keliling-keliling sekolah, tanya jawab sama guru dan juga pada para murid. Nah, seperti apa videonya? Ikuti terus ya dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya. Ayo coba kita balik. Ini wah, project ini. Keren. Halo Bapak, apa kabar? Saya Jadi apa ini? Anak suruh mempertanggungjawabkan apa nih, Pak? Dia bikin produk. Bikin produk. Ini agar. Ya, agar. Ada spaghetti lain-lain masing-masing. Apa ini pelajaran ini, apa, Pak? Saya ekonomi. Oh, ekonomi. Jadi anak-anak bikin terus Ya. dijual atau gimana? Ya, mereka punya produk. Ini proposalnya tapi sederhana aja punya. Isinya cara pembuatan, kemudian harga bahan baku, kemudian harga jual, labanya berapa. Sederhana aja. Jadi lagi laporan ya? Iya, mereka untungnya tanya-tanyain. 15.000. Siapa nih yang untungnya 15.000 Nah, nih? ini dia nih lagi. Bikin apa kamu ini? ini Pak. Oh ini, Iya, Bu. dijual satu iris berapa? Nah, 15.000, 15. Oh 15. Iya. Terus kalau ini apa ini gorengan? Ini punya dia. Coba buka deh. Gorengannya deh. Yang lain. Ya dah, sidik selesai. Ini boleh kamu bawa. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak ya. Dah, bawa lagi. Selamat ya sudah Iya, dapat iya. keuntungan. Kalau ini apa Ya, nih? siapa lagi mau maju berikutnya? Saya, Pak. Risol. Sini. Ah. Nah ini, ada Nih, sambelnya. ke depan. Ini Pak. Oke. Ini kenalkan ini namanya Burutno. Burutno ini orang Ngurusin orang anak-anak. keren di Indonesia ini. Satu-satunya. Orang keren di Indonesia ya. Beliau Ayo. dulunya guru SMA 13. Ayo lanjut nak. Ini apa? Kamu proyeknya apa? Ayo jelasin. Ini saya membuat bahan risol Pak. Nah, risol. Yang keras suaranya. Kurang keras. Risol terus. Terus bahan Gak apa-apa, kenapa menyingkir? Gak apa-apa. Ayo jelaskan. Gak usah nyingkir, gak usah Ini nyingkir. bagaimana Ayo cara sini. bikinnya? Ya modalnya berapa? Jadi modelnya berapa itu? modalnya 33.000. 33.000. Jadi Terus berapa? Satu piece-nya isi 10.000 Pak. Satu piece 10.000. 10.000. Oh, jadi Iya. 1.000-an ya? Iya. Oke. dengan modal 30 tadi? Iya 33. 33, terus satu ininya 10.000. 1.000-an. 1.000-an. Oh 1.000-an. Boleh Pak Guru cobain ya? Iya Pak. Nah, Pak Guru Ayo. nyoba nih. Ayo, Bu. Ayo Pak, Boleh nyobain. apakah layak seharga itu? Ayo Pak. Ayo Bu Kepala Aku udah Sekolah. dikasih nyobain tuh, Budi. Ayo, harus nyoba. Coba Bapak nyoba dulu, terus rasanya gimana? Kalau saya harus nyobain, soalnya kan saya yang menilai, Bu. Betul. Kalau enggak, Gimana Bu Kepala Sekolah, enak nggak? Enak. Harganya 1.000. Murah banget. Nggak rugi nih. Enak. Wah, bisa diborong Ibu Kepala tambahin Sekolah. jeruk nipis lebih enak lagi. Saya tadi mau borong ini nih. Apa itu? Ini spaghetti 15.000 nih. Mana bocahnya? Saya pesen Enak dua sekali. ya. Coba Gitu. lihat. Saya pesen dua gitu. Coba. Ini Buka, penasaran, saya buka. 15.000. Ini nggak diacak-acak, Bunda boleh Ini spaghetti 15.000. Jadi ini Pak Gurunya Ini betul-betul. 50.000 ini sop buah. Waduh, ada sop buah. Puding Oh, buah, puding. buah. Oh iya, ini ada puding ya. Tapi enak. Ini pakai pepaya ya, Nak ya? Atau apa ini buahnya? Buahnya kan Oh, ini pepaya ya? Oke, kalau ini berapa tadi harga itu ya? Wah, luar biasa ini. Jadi Pak, ini Jadi apa Pak kita namanya ngajarin Pak? juga Burutno kemana mereka harus memasarkan. Oh, jadi ini benar-benar kewirausahaannya jalan juga ya. Karena secara namanya ekonomi kan semuanya yang diproduk harus punya nilai ekonomi ya. Itu sebenarnya Bagian bagian kecil dari kita. bagian dari ekonomi. Ekonomi kan ya ada prinsip, ada ini ya, nilai guna, nilai ekonomi. Sayang, ini bagus nilai kamu. Wah, Karena sambelnya cuma kurang jeruk nipis. Jadi ada kalau gitu. lain kali berarti dikasih jeruk nipis, diborong sama Bapak. Satu. Jadi lulus dong Pak? Kalau yang beli Pak Wandi kamu nggak kaya, jualnya ke orang lain.
Kalau di sini paling banyak 110.000. Kamu harus bisa beli satu hari 1 Saya juta. kebetulan panitia PPDB mau ada yang nanya mengenai Tantangannya PPDB, jadi saya diterima mau kesana dulu. Oh gitu. Ini Pak dikasih nilai 81 ya sayang. Oke. Jadi ini kayaknya sejak PTM baru bisa dilaksanakan ya? Iya Bu. Dulu waktu Kemarin nggak ada. PJJ gimana Pak? Metode apa? Susah nggak menerapkan kayak gini waktu PJJ? Enggak, dulu? sebelumnya kan waktu ini kan ada 3 KD ya Bu ya di semester 2. KD yang ke-7 itu ada KD yang ke-6. Kita materinya kan BUMN, UMS. Iya. Itu kan bikin perusahaan. Oh, Kalau iya. di penabur, Bu Ence itu kepala sekolah penabur bikin perusahaan, anak betul. Bisa dia ya? Lah anak kita mah kagak bisa, kagak punya duit. Iya betul. Akhirnya yang saya pikir yang penting mereka punya produk. Oke. Mereka punya dream apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa menjadi sebuah bisnis. Bahkan di antara mereka sudah bisa bisnis sekarang. Sudah Bu, ada yang jualan martabak telur, tadinya ada. Nanti yang ini. Martabak telur. Nah, terus ini juga nih udah bisa jualannya anak-anak ini 15.000. Ini 15.000. Iya, udah bisa ini jualan apa, buat anak itu. kentang ya Pak ya? Nah, oh ini martabak telur. Ini 10.000. Ini 10.000. Udah jualan di rumahnya Bu, anak-anak. Oh iya? Nah, isinya 5 nih. Seperti ini. Mereka sudah jualan. Oh pizza, mie, oh di iya. Terus ini juga ada kardusnya yang begini. Nah, ini waktu kemarin ini belum. Apa yang sekarang? Kemarin sudah ada yang begini. Punya siapa belum? Ah, ini belum dinilai. dong. Belum dinilai nanti dulu. Pegang dulu sayang. Ini belum dinilai. Oh, Nah. jadi ini anak-anak juga udah jualan ini? Anak-anak menyertakan videonya Bu waktu mereka buat. Oh gitu. Supaya nggak boleh beli ngaku-ngaku bikin. Kita harus tanggung jawaban. Udah pengalaman lah kita. Jadi Nggak bisa dibohongin nggak ya? bisa dibohongi, gurunya udah pinter. Masa Nggak buaya ada. dikadalin biasanya? Iya, makanya saya bukan buaya Bu. Tuh, ini loket Loket informasi. informasi. Iya. Pagi Pak. Berarti yang kesini karena belum pendaftaran punya masalah atau kesulitan apa Bapak? Kalau saya mau pindah anak ke sini Oh, Bekasi. pindah Bekasi. tugas. Iya. Oh, Bekasi. dari Bekasi. Bogor, anak saya SMA 2 negeri Bogor, kan negeri Cilengsi Bogor lah. Mau pindah ke sini karena rumah di sini ya, karena Bekasi. rumah di sini. Bapak juga tugas di sini. Tugas di Priok, Oh iya. Anaknya Makanya kelas berapa? kelas 11. Oh, kelas Mau naik kelas 11. 12. Ya, kelas 12. Oh, jadi Makanya lu saya harus kesini, apa, saya mau minta informasi Apa ada kursi kosong atau Iya. tidak? Nah, satu itu, kedua prosedurnya gimana, saya harus ke bagaimana, dan Iya, selanjutnya iya. gitu. Oke, luar biasa. Jadi ya kalau mutasi memang dimulainya bulan Juli ya Pak ya? Iya, Juli akhir nanti kita umumkan pengumuman berapa bangku kosong, kemudian biasanya awal Agustus baru bisa. Tapi biasanya Serentak awalnya. serentak ya, bisa DKI ya, dan pasti nggak bisa disembunyiin sih Pak. Biasanya mereka memang terupdate-nya di website juga ya. Mudah-mudahan ya Pak anaknya bisa pindah ya. Cewek cowok Pak anaknya? Perempuan. Perempuan. Oh ini ruang guru. Ini ruang guru. Wih, bagus banget ruang gurunya. Pagi Ibu, Bapak. Oh gini ruang gurunya. Ada ininya loh. Ini sejak pandemi ya. Bapak Ibu, saya Retno dari KPAI. Monggo silahkan yang makan. Nggak apa-apa Ibu. Oh, jadi masing-masing ada kotak ininya ya. Ada kotak. Social distancing. Jadi aman ya. Ada berapa sih jumlah guru total? Jumlah gurunya saya belum hafal lah Ibu baru hari pertama ya. iya. Baru hari ini. Ini teman dekat saya. Ini datang nengokin. Udah lama nggak ketemu. Ada tingkat saya dulu. Ada tingkat cuma satu di IKIP. Tapi kita beberapa kali satu kelas untuk mata kuliah tertentu. Iya. Ini saya Retno Listiarti, saya komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ya, pernah dengar ya? Iya. Saya datang ke sini untuk pengawasan pembelajaran tatap muka sebenarnya sama PPDB. Jadi mau ngobrol singkat aja tadi sama guru juga sama murid. Saya mau nanya ya, salah satu deh. Kamu, siapa namanya? Adi Trijaya, Bu. Adi. Trijaya, Oh, Trijaya. Kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Kenapa? Dapat duit. Uang jajan. Terus apa lagi?
Terus belajarnya lebih efektif gitu Bu, lebih mudah dimengerti. Oh, dibanding waktu PJJ ya? Iya. Kalau belajar langsung itu juga bisa langsung nanya ya? Mm. Ada hal lain? Dulu kesulitan nggak sih waktu PJJ di rumah? Sulitan. Terutama pelajaran apa? Yang hitung-hitungan Bu. Yang paling berat? Heeh. Matematika gitu? Fisika Bu. Fisika, oh itu yang cukup berat ya? Mm. Emang fisika tuh susah ya? Mm. Dulu saya juga waktu belajar merasa susah. Tapi kalau sekarang PTM sudah bisa teratasi nggak? Sedikit-sedikit Bu. Sedikit-sedikit ya, setidaknya lebih baik ya, lebih enak ya. Iya. Oke. Halo, siapa nama kamu? Siti Hawa. Siti Hawa. Iya. Kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM. PTM? Iya. Kenapa? Pelajarannya lebih gampang dimengerti di sekolah. Oh, lebih banyak, lebih mudah dimengerti gitu ya, Iya. materi yang disampaikan. Iya. Terus hal lain, kalau di waktu PJJ susah ya, karena jaringan atau Iya, apa? sinyal, Oh, wifi. sinyal. Iya. Suka juga seringkali nggak muncul di kamera ya? Iya, Meet. Iya, Zoom Meet. Terus kalau sekarang sudah teratasi, Sudah lumayan. apa pelajaran yang paling susah? Fisika. Fisika. Iya. Sekarang gimana pas PTM ini? Ya lumayan ada apa namanya? Yang masuk-masuk di kita ada. Ya, terus juga bisa tanya ya, Iya. sama gurunya, sama temen juga ya. Iya. Oke, tetap semangat ya, Iya, Bu. Siti ya. Selamat pagi Bu. Fisika, ini fisika. Oh iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Dewi, Ibu Dewi. Ibu Iya. ngajar apa? fisika. Ngajar fisika. Wah, yang anak-anak bilang tadi susah. Iya, fisika susah ya Bu ya. Iya, tergantung perspektif aja, Bu. Ibu lebih suka PTM atau PJJ? Saya sih lebih prefer PTM, Bu. Oh gitu. Iya. Ibu lebih suka PTM, Karena saya bisa berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, kemudian jadi saya bisa lebih menganalisis mana yang belum paham, mana yang sudah paham, kemudian mereka juga bisa bertanya secara langsung, tidak melalui Zoom virtual ya, kan, atau Google. mungkin Itu ada kendala gitu ya. Kalau ini enggak ya. lebih harus menyesuaikan mungkin ya Bu ya, bukan kendala ya. Oh, lebih harus menyesuaikan. Iya. Tapi kalau dibanding Ibu sebelumnya sempat ngajar fisika secara PJJ kan? Iya. Dibanding dengan PTM hasilnya jauh lebih baik PJJ atau PTM? Kalau dari segi hasil jelas lebih bagus PTM Ibu. Oke. Iya. Dan anak-anak tampaknya juga lebih Iya. semangat PTM ya? Gimana? Itu tergantung anaknya sih mungkin. Tapi ya kebanyakan memang lebih semangat PTM karena ya selain itu bisa diskusi juga dengan temannya. Oke, Iya. mungkin lebih nyaman ya dengan Iya. teman gitu. Kadang malu kalau sama guru ya, pada guru Iya, nggak benar-benar. kenapa-napa ya kalau ditanya, malah seneng ya. Ibu kalau misalnya Mas Menteri kan sempat bilang ada loss learning. Learning Itu loss, betul-betul terjadi nggak learning loss di sekolah ini? Sedikit banyak mungkin beberapa persen terjadi Bu, ya karena ya tadi penyesuaian tadi kan karena tidak semua dari kita itu bisa menyesuaikan dengan lancar gitu dengan Oke. smooth gitu ya Bu ya mungkin. Oke. Jadi ada sebagian mungkin informasi yang hilang karena adanya proses penyesuaian yang kurang sempurna di Oke. kita baik dari guru mungkin dari siswa juga. Bisa juga. Waktu PTM Aida diatasi dengan apa? Kalau- Mengulang materinya atau gimana? Gini, kalau di proses pembelajaran kan ada asesmen diagnostik ya. Dari Iya. situ kita bisa tahu gimana sih awalnya peserta didik gitu. Walaupun memang di virtual bisa juga, tapi di sini asesmen diagnostiknya benar-benar kerasa gitu Bu. Jadi kita bisa tahu secara langsung kemampuan peserta didik seperti apa gitu. Oh, jadi ada assessment ya? Iya, Baru ha-ha. nanti dimartikulasi kalau Iya. memang dia dari hasil assessment menunjukkan kekurangan gitu ya? Iya, Bu. Oh, mana yang nggak paham. Itu pun dilihat dari mayoritas ya. Misalnya mayoritas anak tidak paham materi ini, nah itu yang Ibu ulang gitu ya? Iya, Apa sih yang paling iya. susah kalau fisika itu? Kalau di kelas 10 ini jadi mayoritas memang yang susah itu harus gaya dan energi Bu. Oh, itu lebih susah? Iya, lebih susah itu. Jadi Karena harus ada praktek atau bagaimana? karena bukan sih, karena memang analisisnya itu panjang, kemudian jenis soalnya lebih banyak. Jadi ya, jadi mungkin harus lebih banyak latihan lagi kalau bagian itu. Berarti memang PTM ini ya salah satu cara memang yang mau nggak mau untuk mengatasi tadi ya Iya. kesulitan anak-anak terutama dalam memahami materi ya. Iya. Enggak sih, enggak susah.
Lumayan? Susah? Nggak susah banget tuh seberapa? Lebih susah fisika dibanding dia? Iya, Bu. Dibanding kimia gitu? Iya. Oh, waktu PJJ terus kalau belajar kimia, fisika terus gimana tuh? Kalian sempat PJJ kan? Iya. Iya gitu. Sempat saling nggak kenal ya? Tapi sekarang udah kenal kan? Iya. Ini Udah. kenapa yang cowok di sebelah sana, yang cewek di sebelah sini? Kenapa nggak campur sih? Kenapa? Belum duduk di tempatnya masing-masing. Oh gitu. Jadi ini masih duduk di tempat. Ini belum stay yang seharusnya. Iya. Oh, Belum ada gitu. gurunya belum masuk. Kenapa gurunya belum masuk ya? Iya. Oke deh. Gurunya cewek apa cowok sih? Oh cowok. Oke. Ya udah, selamat belajar ya. Mudah-mudahan nilai rapotnya bagus ya, kan udah PTM ya. Kalian mau terus PTM ya? Nggak ada PJJ lagi? Oke, iya. Kantin udah buka belum sih? Pingin kantin dibuka nggak? Kenapa pingin kantin dibuka? Karena bisa jajan. Oh, karena lapar. Kamu nggak dibekali sama orang tuanya? Tapi dibekalinya uang ya, bukan makanan. Jadi nggak bisa beli ya kalau ini. Jadi pingin kantin segera dibuka. Oke. Kalau Grab mahal. Kaget ya. Siapa namanya? Namanya Cynthia. Cynthia. Iya. Kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Kenapa? Karena belajar saya lebih efisien, terus saya bisa berinteraksi dengan teman-teman saya. Oh, itu memang apa ya, dunia yang bagi remaja ya, interaksi itu penting ya. Iya, Bu. Tapi lebih efektifnya itu juga sesuatu yang lebih penting ya. Waktu itu ada kendala nggak sih waktu PJJ? Ada. Ada. Di antaranya apa? Belajarnya lebih nggak fokus. Nggak fokus. Iya, lebih ke santai sih, Bu. Lebih santai. Iya. Kadang-kadang belum mandi ya, udah on cam ya. Halo, siapa nama kamu? Arsy Erlangga Pratama. Panggilan? Angga. Angga. Iya. Wah, itu lagi gaya dan hukum Newton ya? Iya, Itu Pak. soal yang dimunculkan oleh bu gurunya ya? Iya, Oke. Susah nggak sih pelajaran fisika menurut kamu? Lumayan, Bu. Lumayan. Iya. Terus kamu merasa PTM apa PJJ? Lebih enak PTM apa PJJ? PTM. Kenapa? Ya karena biar kita bisa mengetahui lah soal-soalnya gitu, Bu. Oh, lebih Iya, gitu, iya. secara materi juga. Iya, Bu. Kalau waktu PJJ suka nanya nggak sama guru di Google Meet? Jarang. Jarang, Bu. Kalau lagi PTM gini, kamu berani bertanya sama guru? Kalau ada yang tidak tahu berani, Bu. Berani. Ya. Oke, jadi lebih ini ya, ya. Iya, Bu. Komunikasinya jauh lebih. Iya. Kamu jatuh dari motor atau gimana? Jatuh, Bu. Kapan itu jatuh dari motornya? Hari Selasa kemarin. Ya Allah, ngebut atau gimana? Enggak, licin jalannya. Oh, kena habis hujan. Iya. Itu di rumah atau Di- pulang sekolah? Mau ini ke rumah saudara. Oh, pas mau ke rumah saudara, berarti pas bukan mau ke sekolah ya? Iya, Bu. Lain kali hati-hati ya di Iya, Bu. jalan ya. Oke, makasih. Ada ya? Ada. Iya, Ada kelas berapa ada. itu? Ngalir juga. Itu berarti bikin paralon ya? Iya. Karena bagus nih, airnya apa? Kenceng tuh. Ada 2 sumur sama pam. Dua sumur sama Utara, pam. iya. Sumur nggak ini ya? Ini kan dekat laut ya? Iya, maksudnya kalau darurat, kalau lagi buat nyiram-nyiram darurat. Pakai itu. Kalau ini menggunakan pam ya, anak-anak ya. Heeh. Kalau kantin emang belum buka ya, Belum Bu? buka sama sekali. Jadi anak-anak bawa. Bekal. Kalau Tapi yang banyak enggak, yang tidak bawa. makanya tadi dia bilang lapar tadi. Banyak tidak bawa. Tapi sebenarnya dibanding anak-anak beli di luar, kantin tuh lebih mudah dikontrol ya, Bu. Iya. Apalagi hepatitis akut, Iya, sekarang kan itu dari makanan, salah satunya saluran pencernaan. Jadi kalau dicucinya nggak pakai air mengalir, alat-alat masak, alat-alat makan, itu bisa punya potensi. Udah ada sosialisasi hepatitis akut dari puskesmas nggak? dulu pernah ya sebelum pandemi ada. Saya guru biologi soalnya. Oh. Iya, pernah dari Belum, puskesmas. Kak. Ini Belum. kan baru ya. 92 kemarin ada. Mungkin dipilih random. Setelah PTM, mungkin di itunya puskesmasnya kan ini makan Cilinci. Cilinci. Kalau Sana kan 92 kan semper. Iya. Iya. Kalau di kita udah di 92 Atau mungkin dulu. datang saya pas nggak tahu karena Atau pandemi. mungkin nanti diminta aja bersurat, itu juga bisa, paling nggak ada panduan ya betul, untuk buka kantin.
Iya. Kan nggak boleh ada lalap, kan itu Iya, yang betul, menyebarkan. Nah, kalau menurut saya sih sekolah buka kantin nggak apa-apa karena dia lebih terkontrol kan dibanding jajan di luar. Iya. Makanya ini Juli mau kembali seperti sedia kala kan belajar jamnya. Anak-anak mau nggak mau makan kan ya Bu ya? Iya. Iya. Nggak mau Sampai jam kantin 3 harus kan? dibuka. Sampai jam 3 nggak? Iya, karena mau nggak mau kan kantin harus buka tuh. Iya. Nanti akan kembali seperti sebelum pandemi kan waktunya. Nah ini kalau sekarang kan sampai jam 12 ya? Iya. 11. Berarti kan nanti mungkin ditambah setengah 2 mungkin di awal dulu. Bisa jadi. nggak mungkin langsung jam 3. Baru setelah itu jam 3. Nah itu kan butuh energi tuh anak-anak dengan makan. Kasihan kalau dari setengah 7 nggak makan Dari rumah kan? belum sarapan. Ya mungkin nanti kalau misalnya persiapan kantin mau dibuka harus rapat kayaknya sama orang-orang kantin ya agar memperhatikan apa prinsip-prinsip kesehatan. Anak-anak juga tuh harus disosialisasi. Ini Bu di setiap itu ada yang piket di setiap lantai. Iya. Lihat lantai ini piket 1 di atas piket 2. Kalau pulang misalnya anak-anak turun tangganya Gantian? sama atau Tidak, gantian? beda. Oh dibedakan. Beda. Sana Itu anak-anak lucu. ini lagi beraktualisasi diri. Nggak apa-apa. Nomor tuh kan bawa-bawa itu tadi Mana kan lihat? yang apa namanya prakarya atau apa Oh ini. project ya. Jadi lagi menyiapkan. Oh lagi nyiapkan project ya. Iya, menyiapkan project. Iya remedial tuh termasuk produk-produk yang tadi disetorin itu. Oh ini. Iya, kelasnya. Habis dibagiin ke itu anak-anak. Sebelumnya juga udah dikumpulin juga ke itu Ke gurunya. guru Itu apa masing-masing. pelajaran ekonomi atau apa? Oh itu ekonomi. Oh, cuma pelajaran. cuma disuruh bikin produk gitu. Disuruh buat produk. Kamu Iya. bikin produk apa? Aku bikin kroffel. Kemarin udah dikumpulin. Ini punya temen yang lain. Teman. Itu pribadi ya, maksudnya individu. Individu. Oh, secara individu. Iya. Kemudian membuat itu tadi ya. Itu dijual gitu ya ke teman-teman sesama teman. Iya. Jadi modalnya berapa, untungnya berapa gitu. Untungnya berapa didapat terus dilaporin ke Kamu berapa modalnya, untungnya berapa? modalnya sekitar 40. Terus untungnya 50. Untungnya 68. Oh ya, keren banget kamu. Ya bikin Untungnya kroffel. besar. Kamu lebih, siapa nama kamu? Naila Lutfi. Naila lebih suka PTM apa PJJ? PTM lah. Kenapa? Karena lebih mudah aja dari segala sisi ya. Kalau PJJ kan beberapa murid juga itu ada yang kurang bisa dari fasilitasnya kurang. Kurang gitu ya. Terus apa sinyal terganggu Iya. gitu ya jaringannya. Kalau ini berarti kamu udah merasa Udah lebih nyaman. nyaman. Iya, Oke. karena tetap buka. Kamu kepingin kantin dibuka nggak? Pengen Bu, tolong. Lapar gitu. Lapar ya, karena belum tentu bisa bawa bekal ya kalau pagi ya. Oke. Ya mudah-mudahan ya kantinnya dibuka pun harus dengan pertimbangan kesehatan ya. Ya, amin, Mudah-mudadan amin. saya ini ya higienis, kamunya juga dengan teman-teman nggak kenapa-napa. Oke. Iya. Oh, ini ada bumbu. Iya, bikin matematika. Matematik. Assalamualaikum. Iya Ibu, dengan Ibu siapa nih? Oh Bu Lasma. Bu Lasma, salam kenal, saya Retno dari KPAI. Iya, Bu. Saya mau nanya, Ibu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Kenapa? Saya bisa interaksi langsung sama siswanya, Ibu. Oke, jadi bisa kelihatan ya mampu Iya. nggak karakternya. Iya, bisa kendalanya di mana. Oke, Ibu ngajar matematika? Matematika. Itu susah banget pasti kalau PJJ ya. Enggak juga sih, Bu. Enggak juga. Jadi kita secara pembelajaran itu bisa secara bermain juga, bisa dengan menggunakan PowerPoint juga. Jadi kalau misalnya PJJ kan nggak bisa, Ibu. Terbatas Iya, banget. terbatas banget. Iya. Kalau ini jadinya bisa lebih explore ya Bu ya. Iya, Bu. Anak-anak juga tampaknya lebih memahami materi Iya, ya. lebih rileks langsung. Lebih Jadi kalau di PJJ kan mau nanya juga nggak bisa sama siapa. Iya, Kalau ada iya, kendala iya, ya, iya. Bu Apalagi ya. pelajaran SMA pasti udah sulit ya level matematikanya ya. Iya, Mau kira-kira ibunya begitu. belum tentu bisa ngerjain. Saya aja yang SMP nggak bisa. Karena direkomendasi ibu guru. Siapa nama kamu nak? Rani Bu. Rani, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PJJ. PTM, PJJ? PTM. Gak apa-apa.
Jadi lebih suka tatap muka gitu ya? Saya Iya, kalian tatap muka. lebih suka tatap muka ya? Kenapa alasannya? Soalnya penjelasannya lebih mudah dimengerti daripada waktu di PJJ lebih sulit dimengerti. Oh, PJ itu sulit dimengerti. Iya, soalnya ada kendala-kendala jaringan atau yang lain-lainnya gitu. Oke, kalau ini betul-betul langsung bisa interaksi ya, jadi lebih kamu pahami ya? Iya. Apalagi matematika ya? Iya. Matematika susah ya kalau di PJJ atau gimana menurut kamu? Sebenarnya kalau Bu Lasma yang ngajar itu gampang, soalnya kita juga interaksinya lancar juga kalau di PJJ. Tapi kalau misalnya di PTM kan anak-anak jadi lebih leluasa buat nanya ke Bu Lasma juga. Oh gitu ya, dan kamu juga lebih semangat kan ada teman-teman ya? Iya. Dapat uang jajan juga ya? Iya, dapat. Iya. Tetap semangat Rani. Iya, Bu. Siapa nama kamu? Haji Renggo Satrio, Bu. Panggilannya? Haji. Aji. Iya. Aji lebih suka PTM apa PJJ? PTM. PTM seperti ini. Iya. Kenapa Aji? Ya karena lebih seru aja, Bu. Lebih itu, Iya, lebih ketemu bisa. teman-teman, iya. Oh, ketemu teman-teman tuh Iya. bikin semangat ya. Bu. Terus secara materi juga lebih dipahami kah? lebih Oh, dipahami, dipahami ya. iya. Jadi jauh lebih semangat ya. Nggak ada kendala kan pada saat PTM kan? Nggak ada. Kamu pengen kantin dibuka nggak? Pengen lah, Bu. Pengen. Lapar, Kenapa? Bu. Lapar, Bu. Lapar ya? Lapar, iya. Karena nggak bawa bekal ya dari rumah ya. iya. Oke. Oh, yang lain juga kepingin kantin dibuka ya? Oh iya. Ya, karena orang tuanya nggak sempat membekali ya. Dibekalinya uang. Tapi nggak ada yang jualan. Mudah-mudahan kantinnya segera dibuka ya. Oke. Bisa dirapiin dulu yang bawah, dalamnya aja dulu. Bang minimal bisa Biar dipakai. dipakai. Apalagi pas nanti Juli ya, 100%-nya kan Iya, iya. udah akan sholat zuhur gitu. Itu saya bilang bawah aja dulu, yang penting udah dicat dulu gitu tuh. Ya udah bawah, luarnya udah biarin aja dulu. Ya ada bawahnya pasang juga lantainya sehingga layaklah untuk dipakai. Gitu. Kan Iyalah. kan pakai terpal. Nanti kalau sholat zuhur jadi susah kan ketika Juli ya, udah. Ini gede banget ini. Lebih gede lagi 92. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di SMA Negeri 73 Jakarta Utara. Ini terletak di wilayah Cilincing ya, maksudnya Kecamatan Cilincing ya. Nah, di sini saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka ya, PTM 100% seperti apa pelaksanaannya, dan juga penyiapan untuk PPDB, karena PPDB akan dimulai tanggal 13 Juni ya, pada Senin yang akan datang. Selain itu juga mempertanyakan nih bagaimana dengan kantin, seperti apa rencananya untuk tahun ajaran baru kelak. Nah, kita sekarang sudah ada ibu kepala sekolah nih di samping kanan saya. Beliau ini adalah juga kawan lama saya ya, dan kita akan ngobrol ya tentang sekolah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe agar terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih ya Ibu Kepala Sekolah nih atas waktunya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, harus kenalan dulu nih. Silakan. Nama saya Tintin Suprihatin, sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 73 Jakarta. Baru kemarin lepas sambut ya. Tapi dilantiknya udah cukup lama. Tanggal Bulan Mei atau bulan Juni juga. Oh, Juni juga. Ya, serah terimanya Selasa kemarin. Sertijabnya, oke. Sertijabnya, kemudian lepas sambut baru kemarin. Baru hari Kamis, tanggal 9 Juni lalu ya. Juni lalu. Nah, ini jadi hari pertama beliau bertugas sebagai kepala sekolah dan saya datang mau silaturahmi sekaligus liatin sekolah ini karena saya juga pengawasan PTM. Iya. Nah, sebelumnya ngajar di sebelumnya saya waktu SK pertama itu saya di SMA 114. Cukup lama ya di sana ya. Tahun 94, kemudian tahun 2016 saya kena rotasi tuh waktu itu di SMA Negeri ke SMA Negeri 92 Jakarta. Jakarta Utara juga. Baru ke kepala sekolah promosi ya. Promosi. Jadi ini adalah kepala sekolah promosi ya pertama. Iya. Saya sekaligus ngucapin selamat ya. Iya. Atas pelantikannya, jabatan barunya. Semoga berkah dan sukses terus. Amin, ya.
kedua nih, apa nih rencananya sebagai kepala sekolah baru nih? Ya, mungkin ada, kan udah belajar sedikit-sedikit tentang sekolahnya nih. Masih sedikit, saya masih meraba-raba. Karena ini memang hari pertama, belum tahu latar belakangnya di sekolah ini apa, kebutuhannya apa gitu. Sambil jalan mungkin ya, ada sudah sedikit informasi, sedikit-sedikit berkaitan dengan apa namanya, terutama saya lihat yang awal tadi ketika masuk sekolah gitu, anak-anak mungkin karena lama pandemik ya, gitu, atau memang lingkungan apa namanya, lingkungan sekolah di utara ini seperti ini ya. Saya lihat begitu masuk mereka, padahal sudah ada yang menyambut nih tadi, anak-anak OSIS udah berdiri karena harus di kiri itu kanan dulu gitu apa ya. namanya, cek suhu dulu kan gitu ya. Cek suhu dulu, kemudian nanti cuci tangan kan gitu. Nah itu kalau dia saya sikap yang kurang ini gitu kan, harusnya walaupun itu temannya kan harusnya ada ini sapaan ya, salam selamat pagi atau assalamualaikum atau senyum. Kalau tapi karena pakai masker nggak kelihatan, bisa begini. Ya, kan bisa begini kan gitu. Tadi belum kelihatan. Mungkin itu akan saya ini ya, dengan kesiswaan mungkin ya. Nah itu memang butuh pembiasaan dan budaya dibangun ya. Nah itu baru ngelihat dari awal itu ya. Kemudian ini juga mungkin apa namanya, kedepannya tentang di anak-anak sekarang kan dengan perkataan dan lain sebagainya. Oh iya, kadang bully di media sosial juga, di dunia nyata juga. Nah itu akan diupayakan untuk diatasi juga ya. Diatasi, kemudian kalau bisa menghadirkan narasumber yang kira-kira bisa mencerahkan ya anak-anak, mungkin ketidaktahuannya gitu dari anak-anak. Mungkin dikiranya bercanda. Kadang-kadang bully itu apa namanya, membuat seseorang tidak nyaman, tersakiti gitu. Gitu ya. Gitu, iya. Mungkin itu. Kemudian itu memang dunia anak-anak ya, dan itu PR banyak sekolah, saya rasa. Banyak sekolah, betul, banyak sekolah seperti itu. Gitu. Kemudian mungkin untuk menghadapi PTM itu mau mengupayakan masalah kantin ya. Kalau bisa dibuka nanti dari, kalau misalnya jadwal pelajarannya dari pagi sampai siang, nggak bawa banyak kan, nggak bawa bekal anak-anak. Oh iya tadi ya pas kita keliling ya, tadi sempat keliling dan nanya anak-anak rupanya kepingin kantin dibuka karena katanya lapar. Terus kenapa lapar? Nggak bawa bekal. Dibekalinnya uang, tapi nggak ada tempat untuk beli. Gitu. Mungkin nanti kami kerjasama dengan puskesmas ya, atau tim kesehatan di lingkungan sini, apa namanya, untuk memeriksa, memantau, mempersiapkan bagaimana kantin yang sehat dan mengawasi juga kelak ya. Mengawasi juga ya nanti pelaksanaannya supaya apa namanya, anak-anak juga nyaman, enak kan gitu dan ya. Tetap sehat. Gitu. Betul, karena hepatitis akut nih ya yang kita khawatirkan merebak di banyak negara, dan penularannya salah satunya melalui saluran pencernaan. Nah makanya kalau yang makanan sudah tercemar terus dilalatin, nah itu terus dimakan, lalu peralatan makannya tidak dicuci dengan air yang mengalir, itu juga akan berpengaruh. Jadi ini akan dipastikan nanti ya. Mudah-mudahan regulasi dari, tentunya kan ada inian juga ya dari puskesmas dinas, atau dinas dari tim kesehatan gitu, apakah membolehkan atau tidak. Kalaupun tidak, mungkin kami nanti mensiasati di koperasi juga kan belum ini juga, belum maksimal ya. Juga gitu. Iya paling enggak kalau memang kantin harus dibuka itu jauh lebih baik sih dibanding anak-anak beli di luar. Tidak terkontrol ya. Yang penting disiapin aja di setiap lapaknya, apa istilah kios-kiosnya kali ya. Itu harus dikasih wastafel yang mengalir untuk dia cuci. Cuci apa namanya, bukan tempat cuci tangannya, tapi tempat cuci piring yang mengalir airnya. Nggak apa-apa kalau memang itu mau di ini sih. Tapi yang penting betul itu ya, bersurat kepada puskesmas itu kayaknya harus dilakukan ya oleh kepala sekolah dalam upaya yaitu minta petunjuk tadi SOP gitu ya, kayak apa nih
kantin yang sehat, karena anak-anak juga kasihan kalau nggak sarapan dari pagi ya. Iya. Itu juga kasihan. Tapi emang di antara kondisi penyakit yang merebak kan memang kepala sekolah ingin hati-hati ya. Iya. Nah, terakhir nih, apa sih harapannya Bu Kepsek? Ya, PTM ini gimana? PTM ini harapannya sih dibuka ya, sehingga 100 buka terus gitu ya. Buka terus. Bahkan 100%-nya terus. Terus gitu. Bahkan jamnya nambah. Jamnya nambah, jangan cuma sampai jam 11 udah dapat apa gitu ya. Paling nggak 1:30 kali ya? Iya. Bukan ya, benar ya? Iya. Itu ya usulannya ya? 1:30 ya, iya. Ya tadi ngobrol, ya jangan langsung jam 3 kata Ibu. Kalau langsung jam 3 sok juga nanti loh, anak-anak biasa di rumah dulu mau belajar sambil tiduran, begitu PTM 50% terus 100%, kaget juga kan gitu ya, terus 100%, kemudian dengan penyesuaian dulu ya, adaptasi dulu ya. Adaptasi jamnya mungkin ya jangan sampai jam 3. Jam 3 tapi dulu 1:30 ya. 1:30 cukup lah kali ya. Cuma tadi Ibu Kepsi juga bilang ini masjid belum jadi. Jadi kalau nanti pulang 1:30 terpaksa sholat zuhurnya ya. Zuhur di sekolah. Dan itu ngejar juga ya. Iya. Makanya ini problem juga gitu buat kita, sekolah ini ya. Sekolah ini, iya. Dan harapannya sih ada bantuan dana untuk masjid. Untuk masjid. Karena memang agak susah DKI ini nggak boleh mungut-mungut nanti kalau iya kan. Betul. Jadi kalau nanti anak-anak kalau Jumat ngumpulin uang terus ada yang ngelaporin, khawatir Bu, Ibu Kepsek kan dilaporin gitu ya. Jadi memang ini penting sekali dibicarakan bersama ya. Mungkin ngelibatin komite kali ya, bagaimana atasinya. Jadi kalaupun ada ya walaupun cuma 1.000 ngajarin anak-anak beramal gitu ya, sebagai latihan misalnya setiap Jumat gitu ya. Mungkin tetap harus izin komite sekolah ya, sehingga nggak terjadi kesalahpahaman. Jadi emang problemnya banyak ya, buka kantin terkendala banyak hal. Bu, sekolah sampai 1:30 itu penting misalnya, tapi lihat kondisinya masjidnya belum siap ya, jadi memang berat ya. Ini tantangan seorang kepala sekolah baru. Harus tetap semangat ya. Saya kalau manggil dia tuh Cece dari dulu. Kebiasaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa berbuat banyak untuk sekolah ini. Dan mudah-mudahan di tangan Ibu Tintin ya, kepala sekolah ini, sekolah ini bisa menjadi lebih baik lah ya. Memang itu kan sebuah target yang penting, mau berikhtiar dulu ya. Tetap semangat. Apapun ininya, di mana-mana juga tantangan sekolah baru itu pasti banyak ya. Oke. Demikian obrolan kita. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cek. Iya, sama-sama.